Selamat siang, saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah secara online bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita sebelum memulai ibadah ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, Engkau yang empunya segala yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan dan menyertai kami hingga saat ini. Bapa, ampunilah kami Tuhan untuk segala hal yang telah kami lakukan. Layakkanlah kami saat ini Tuhan untuk boleh memuji-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Terimalah pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan keinginan kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan, untuk berada di dalam naungan Tuhan. Kita naikkan pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Di bawah naungan Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga hidup kita. Yes, Tuhan adalah Bapa yang setia. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Ku percaya Yesusku,
Yesusku, Kau ku percaya, Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau tinggalkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Mari kita katakan sekali lagi. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 使读信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们认的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，成就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur semua itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau. Kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam semacam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan Desember tahun 2018 yang lalu, sebagian kalangan masyarakat tertuju pada pernikahan Crazy Rich Surabaya yang bernama Joseph Sayadi dan Clarissa Wang. Nah, pernikahan ini merupakan pernikahan yang bisa dikatakan pernikahan yang sangat mewah. Kenapa? Pernikahan ini diadakan di hotel paling mewah di Bali. Souvenir pernikahan berupa koin emas,
Tamu undangan yang datang juga tidak perlu repot-repot membeli tiket pesawat karena disediakan oleh pasangan itu. Tak hanya sekedar mengundang tamu, mereka juga berkesempatan mendapatkan door prize handphone. Jadi setiap tamu yang datang itu bisa dapat door prize. Wah, menyenangkan ya. Kemudian mereka juga mengundang bintang tamu internasional untuk mengisi acara pernikahannya. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita diundang dalam pernikahan mewah seperti itu, kita mendapatkan undangan, apa yang kita rasakan? Apakah kita bersedia untuk hadir ketika kita diundang? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita diundang hadir di pernikahan mewah di dunia ini, tentu kita tidak mau kehilangan kesempatan yang berharga ini. Namun bagaimana jika Tuhan yang mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surganya? Tuhan memberikan undangan kepada semua orang, tetapi sebagian di antaranya menolak kesempatan yang berharga ini. Bagaimana dengan kita? Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah You Are Invited. Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ya, Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan bacakannya untuk saudara-saudari sekalian. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menerima undangan merupakan suatu pengakuan kalau keberadaan kita itu dipandang penting dan diperhitungkan. Sehingga tidaklah mengherankan bila kita mengadakan pesta tapi kita lupa undang saudara kita atau kerabat atau teman kita akan menerima keluhannya dan mempertanyakan, "Mengapa tidak undang saya?" Nah, begitu sebaliknya jika orang lain mengadakan pesta dan kita tidak diundang, tentu kita juga mencoba mempertanyakannya. Nah, undangan tentu saja wujud suatu pengakuan kalau keberadaan kita diperhitungkan, dipandang untuk dilibatkan dan diikut sertakan. Tapi masalahnya ketika kita menerima undangan, apakah kita bisa memprioritaskan waktu kita untuk menghadiri undangan tersebut atau kita menerima dan tidak hadir? Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan yang berikan undangan, haruskah kita meresponnya seperti apa? Nah, bagaimana seharusnya kita meresponi undangan yang Tuhan berikan? Nah, yang pertama, berhenti mencari alasan untuk mengabaikan undangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mencari alasan merupakan hal yang sering kali dilakukan oleh orang-orang ketika berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ketika ia tidak berniat dengan apa yang diperhadapkan kepadanya. Seperti salah satu kalimat yang saya temukan ketika membaca sebuah artikel. Ketika ada niat, kamu akan mencari jalan. Ketika tidak ada niat, kamu akan mencari alasan.
Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita telah baca firman Tuhan pada hari ini. Kita dapat melihat, ya kan, seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak tamu. Mereka sudah menyatakan dapat menghadiri pesta. Tetapi pada hari H, ketika semua sudah siap dan perjamuan akan dimulai, tapi mereka mencari-cari alasan dan mengatakan tidak bisa hadir. Kita lihat di ayat 17 sampai 20 ya. Menjelang perjamuan dimulai, ya, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, mari sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka pada minta maaf. Yang pertama bilang, saya baru membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang berikutnya berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku juga minta dimaafkan. Lalu yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu tidak dapat datang. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa itu orang-orang mempunyai kebiasaan. Jika seseorang akan mengadakan perjamuan yang besar dan mengundang tamu-tamu, maka pada hari H yang sudah ditetapkan, tamu-tamu yang bersedia hadir akan dijemput oleh pelayan-pelayan dari tuan yang mempunyai pesta. Nah, namun ada tamu yang bersedia hadir ternyata membatalkannya karena ada keperluan lain. Keperluan lain yang bisa dikatakan keperluan sepele. Ya kita coba lihat ya. Nah, yang satu bilang sibuk dengan ladang baru. Padahal kalau dia mau memberikan waktunya setelah pulang dari pesta, ladang barunya pasti tetap akan ada dan dia tak bisa melihatnya. Lalu ada yang bilang baru membeli 5 pasang lembu kebiri, mau mencobanya. Dan itu pun bisa dilakukan. Kenapa dia tidak menghadiri perjamuan yang sudah dia katakan dia akan hadir. Tetapi dia membatalkannya. Nah, mencoba 5 pasang lembu kebiri pun bisa ditunda. Nah, kemudian yang berikutnya mengatakan ia baru menikah, tidak bisa hadir. Saya yakin dan percaya kalau dia katakan kepada istrinya, yang kata suaminya, wah kita diundang nih di perjamuan besar. Saya yakin istri atau suaminya pasti akan mendukung untuk hadir di dalam pesta yang besar tersebut. Nah saudara-saudari yang terkasih, kita melihat ya orang-orang ini tidak mau datang itu sebenarnya bukan karena tidak bisa datang. Ya, alasannya sangat sepele. Tetapi mereka tidak mau memprioritaskan waktunya untuk apa yang mereka telah iakan sebelumnya. Mereka memandang kalau ada dirinya, hidupnya, ladangnya, apa yang dia miliki jauh lebih penting dan lebih berharga untuk dilakukan dibandingkan hadir dalam sebuah perjamuan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini memperlihatkan sifat alami manusia. Nah, tamu yang menolak untuk hadir di perjamuan memberikan alasan yang tampaknya seperti dibuat-buat. Bagaimana dengan kita? Saat Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan, Tuhan mengundang kita, mungkin melalui seorang pengkhotbah atau penginjil atau orang-orang sekeliling kita. Apakah kita mau menerima undangan tersebut atau kita membuat banyak alasan? Alasan ini, alasan itu. Tunggulah saya mau menikah, nanti kalau saya menikah dapat pasangan yang Kristen, mungkin saya akan jadi Kristen. Tunggulah ini itu. Nah, atau tunggulah pekerjaan saya saat ini mengharuskan begini begitu. Atau tunggulah saya mau tanya-tanya dulu. Nah, semua hal tersebut ya kan bisa saja kita mengatakan ditunda, tunggu-tunggu. Atau mungkin saja kita sama sekali tidak mau menyambut undangan tersebut. Secara tidak sadar yang kita tolak sebenarnya bukanlah manusia, tetapi undangan dari Tuhan sendiri. Nah, dalam firman Tuhan kita dapat melihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka menganggap diri mereka itu benar, layak, orang yang telah dipilih Tuhan. Jadi tidak memerlukan yang namanya juru selamat. Mereka sudah punya kebenaran mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kisah ya kan di negeri Gor, ya penduduknya semuanya buta, dan suatu ketika seorang raja beserta pasukannya
datang berkemah. Dan raja ini mempunyai seekor gajah yang perkasa, yang sangat bagus, cantik. Nah, orang-orang buta tersebut penasaran. Akhirnya mereka lari ke tempat raja berkemah saat itu, lalu mereka melihat gajahnya. Nah, masing-masing orang buta menyentuh bagian yang berbeda-beda. Ada yang menyentuh telinganya. Wah, telinganya lebar bagaikan permadani. Ada yang menyentuh kakinya. Wah, kakinya gajah itu seperti tiang, ya kan? Yang besar, ya kan, kaki gajah. Lalu ada yang menyentuh ekornya, ya, seperti trompet yang menimbulkan goyangan gema. Nah, beberapa orang buta itu mendefinisi gajah sesuai definisi mereka sendiri-sendiri. Lalu akhirnya mereka balik ke tempat asal mereka dan mereka dikelubungi oleh orang-orang yang pengen tahu gajah itu seperti apa. Nah, masing-masing memberikan pengertian tentang gajah menurut pemahaman diri mereka sendiri. Dan apa yang mereka pahami ternyata sesat dan salah. Mereka tidak mendefinisikan gajah dengan tepat. Mereka pikir mereka sudah tahu kebenaran itu, tetapi ternyata salah. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat yang ditegur di dalam firman Tuhan, seringkali merupakan orang-orang yang merasa diri paling benar, paling tahu semuanya. Padahal kebenaran yang mereka tahu itu hanya sebagian kecil dari begitu banyak kebenaran yang Tuhan belum singkapkan kepada mereka. Atau mereka mengeraskan hatinya tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Mungkin orang Farisi itu menganggap diri mereka benar dan tidak berdosa. Dan mungkin saja mereka hanya punya satu dosa. Ya, dosa apa itu? Dosa kesombongan. Sombong mengaku diri hebat. Sombong menganggap diri benar. Dosa kesombongan tampak sepele. Ya, mungkin kita sehari-hari pun tidak sadar akan hal itu atau mungkin kita sadar. Tetapi dosa kesombongan itu termasuk dosa nomor 1 di antara 7 dosa yang mematikan. Saudara-saudari yang terkasih, dosa kesombongan ini membawa kejatuhan iblis dari posisinya di sorga. Dosa kesombongan juga mengakibatkan diusirnya Adam dan Hawa karena mereka mau seperti Tuhan. Dosa kesombongan juga yang membuat manusia jatuh dan terpuruk. Tetapi dosa kesombongan sangat sulit untuk disadari oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, seorang yang dikuasai oleh kesombongan tidak merasa perlu anugerah Tuhan. Menganggap perbuatan baik bisa menyelamatkan dirinya. Menganggap upaya sendiri cukup untuk diselamatkan. Dosa kesombongan menyebabkan seorang manusia mengabaikan undangan dari Tuhan. Dosa kesombongan juga lah yang membuat orang-orang yang diceritakan dalam firman Tuhan menolak untuk menghadiri perjamuan. Kenapa? Urusan dirinya lebih penting daripada menghadiri perjamuan. Saudara-saudari, mari ketika Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, Tuhan menawarkan anugerah keselamatan kepada kita, mari kita coba menyambut dengan penuh kerendahan hati. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mari kita coba membuka hati kita menerima undangan Tuhan. Jangan membuat banyak alasan, apalagi alasan yang dibuat-buat untuk menutupi atau menolak undangan yang Tuhan berikan. Lalu yang poin yang kedua adalah bagaimana kita meresponi undangan Tuhan berikan, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saudara-saudari, sebagai manusia kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa apa-apa. Kita terbatas dalam waktu, kita terbatas dalam masa depan. Kita bisa merancangkan banyak hal hari ini. Tetapi apakah itu akan terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Kita sudah membuat semuanya itu dengan rapi. Tetapi ternyata bisa jadi kegagalan yang kita dapat. Orang yang tampaknya sehat, bugar, kehidupannya begitu bikin orang-orang merasa kagum, orang-orang merasa pengen punya kehidupan seperti dirinya. Tidak berapa lama dengar kabarnya jatuh sakit parah dan menderita. Ada yang kita lihat kaya raya, tak berapa lama kita dengar bangkrut. Atau kita lihat ada orang-orang tertentu yang kita anggap ini luar biasa sekali, tetapi ternyata jatuh ke dalam dosa.
seksual, dan banyak sekali hal-hal yang kita lihat yang orang-orang yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dia menguasai waktu, merancangkan semua sedemikian baik, tetapi siapa yang tahu tentang masa depan? Kita tidak tahu apa-apa akan yang terjadi di akhir hidup kita. Tidak ada yang tahu apakah akhir hidup kita akan happy ending atau sad ending. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, orang-orang yang semula diundang untuk datang, justru mereka tidak mendapatkan tempat lagi. Kesempatan sudah tertutup bagi mereka karena melakukan penolakan itu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Hal ini mengingatkan kita juga tentang peristiwa yang menimpa bangsa Israel. Di dalam Bilangan 14 ayat 30 dikatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Nah, bangsa Israel merupakan bangsa yang suka mengeluh dan diperingatkan berkali-kali tetap mengeluh. Dan akhirnya Tuhan katakan engkau tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekalipun akhirnya mereka menyadari keberdosaan diri, ya, setelah peringatan yang Tuhan katakan, mereka bertobat dari kebiasaan yang mengeluh dan berkata akan pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi apa yang Musa katakan dalam ayat 42, janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Jadi ketika Tuhan berkata tidak akan masuk, maka siapapun tidak dapat masuk. Ketika kesempatan sudah diberikan dan ditolak, lalu sadar tapi terlambat sudah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, betapa bahayanya ketika kita menolak undangan Tuhan. Pada saat semuanya sudah terlambat, kita tidak mendapatkan kesempatan apa-apa lagi. Oleh karena kita melihat bahwa tamu yang semula diundang menolak undangan tersebut, maka tuan rumah itu begitu murka dan ia akhirnya memberikan undangan tersebut kepada orang-orang yang tahu bersyukur dan mau menerimanya. Kita perhatikan ayat 21 sampai 22. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara-saudari, kita melihat ya, tuan rumah itu bilang suruh, ya kan, cari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh untuk dibawa masuk ke pestanya yang sudah dibuat demikian besar. Saudara-saudari, menarik sekali. Pandangan pada masa itu menganggap bahwa kutukan dosalah yang menyebabkan masyarakat dalam kemiskinan, kecacatan dan sakit penyakit. Jadi orang-orang demikian tuh sungguh dipandang rendah. Mereka dianggap remeh dan hidupnya tidak ada harapan sama sekali karena kutukan dosa yang mereka miliki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan ketika kita berada dalam posisi itu menjadi kaum yang terpinggirkan, yang terhina, yang dianggap tidak layak, yang menjadi beban masyarakat. Kita tidak mendapatkan tempat, dianggap remeh, bahkan dipandang sinis setiap orang-orang melewati kita. Bagaimana rasanya? Tapi suatu ketika ada harapan, seperti ada mimpi yang menjadi nyata. Tiba-tiba ada pelayan-pelayan yang datang kepada kita dan mengatakan, kita diundang ke sebuah perjamuan yang besar. Saya yang miskin, saya yang hina, saya tidak punya apa-apa, saya dipandang rendah. Tapi saya diundang ke sebuah pesta yang sangat besar. Alangkah bahagianya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Alangkah bahagianya ketika kita yang tidak layak, kita bukan umat pilihan Tuhan, kita tidak diperhitungkan. Tetapi karena tamu yang semula sudah bilang mau tapi tidak mau, menolak undangan, kita dapat kesempatan. Kita akhirnya dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan dalam keberdosaan, kecacatan diri, dalam ketidakberdayaan diri. Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudari, alangkah bahagianya ya ketika kita menyadari ada kesempatan yang berbahagia ini.
Saudara-saudari, dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dalam Matius 5 ayat 3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi dalam khotbah ini diajarkan bahwa yang empunya kerajaan sorga adalah yang miskin di hadapan Allah. Apakah semata-mata berbicara tentang materi, tidak punya apa-apa? Tidak. Tetapi berbicara tentang suatu keadaan di mana kita merasa diri kita tidak punya apa-apa. Ya mungkin bisa jadi kita miskin secara materi, atau mungkin kita secara materi tidak miskin, tapi kita merasa diri kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita merasa kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah segala-galanya. Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Tuhanlah pusat dan yang utama dalam hidup kita. Ketika kita menyadari akan hal ini, ketika menganggap diri kita membutuhkan Tuhan dan menganggap diri kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, di saat itulah firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang merasa diri tidak ada apa-apanya, yang merasa diri tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pusat dari hidup kita itu bukanlah diri kita sendiri. Yang utama adalah bukan bagaimana saya supaya bisa ini, bisa itu. Bagaimana saya supaya bisa sukses, bisa kaya, bisa bahagia. Tetapi bagaimana Tuhan dipermuliakan. Bagaimana jika Tuhan disembah dan dipuji. Bagaimana supaya Tuhan dikenal. Bukan bagaimana saya, tetapi bagaimana Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Sedangkan kepentingan diri kita adalah kepentingan yang sekunder. Bukan sebaliknya, diri kita yang utama, Tuhan yang kedua. Tidak, Tuhan nomor satu dan diri kita yang berikutnya. Nah, di saat itulah kita menyambut undangan Tuhan dengan respon kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa jika tanpa Tuhan. Kita sadar kita tidak layak, tapi kita diberikan anugerah dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, respon yang terakhir ketika kita menyambut undangan Tuhan adalah menyambut anugerah Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, sekalipun begitu banyak orang telah hadir, ternyata masih ada ruang. Tuan rumah ingin rumahnya terisi penuh dan dia dengan ramah ingin mencari lebih banyak orang. Kita perhatikan ayat 23-24. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Dengan perintah dari tuannya, hamba Tuhan itu pergi ke jalan-jalan, lintasan-lintasan di mana di situ banyak orang-orang Yahudi perantauan atau orang non-Yahudi yang sedang melakukan perjalanan. Nah, sang tuan ingin mengundang siapapun yang memberikan respon atau mungkin harus memberi paksaan. Kita bertanya, berarti ada unsur paksaan dong? Nah, menurut Darabok dalam buku tafsiran Injil Lukas, paksaan dalam bagian ini lebih ke arah bagaimana mengajak, mendorong, meyakinkan. Kenapa? Karena sebagian orang yang diundang itu adalah orang yang ada di jalan-jalan, ada di lintasan-lintasan yang tidak kenal siapa Tuhan itu. Kenapa tiba-tiba undang saya? Saya tidak kenal. Nah, karena itu perlu meyakinkan, menceritakan, oh Tuhan saya gini-gini ingin mengajak kalian untuk datang hadir ke pesta. Jadi mendorong memberi keyakinan tentang tuan rumah asing yang tidak mereka kenal. Tuan rumah tersebut mengadakan pesta dan ingin mereka hadir. Saudara-saudari yang terkasih, kita dulunya juga termasuk orang-orang asing. Ya, kita adalah orang-orang asing yang berada di jalan-jalan, di lintasan-lintasan yang sama sekali tidak mengenal Kristus. Tetapi kita diperkenalkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh guru di sekolah, oleh teman, oleh orang tua kita. Nah, saya sendiri pun dulunya tidak kenal Kristus. Tapi saya sekolah di sekolah Kristen, diperkenalkan oleh guru agama saya tentang Kristus. Saya mulai mencoba untuk ke gereja. Akhirnya saya dibimbing oleh hamba Tuhan di gereja. Perlahan-lahan akhirnya saya kenal siapa Tuhan Yesus dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu bagi saya adalah orang asing yang di lintasan-lintasan yang tidak tahu jalan mau kemana.
tapi bersyukur karena ada orang-orang yang memperkenalkan Kristus kepada saya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup inilah kita akhirnya mengerti kalau kita perlu yang namanya keselamatan dan anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita manusia yang akan mengalami kebinasaan. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua orang-orang yang layak binasa. Tetapi karena anugerah Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa kita semua, maka kita ada harapan, kita diberikan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita yang dulunya orang asing, sekarang ditebus oleh Kristus, sekarang kita diselamatkan, dan kerajaan sorga diberikan kepada kita. Undangan itu sudah tersedia bagi setiap kita yang ada di tempat ini, yang mendengarkan saat ini. Bagaimana kita meresponi undangan yang Tuhan berikan? Apakah kita masih mengeraskan hati atau kita mau menerima undangan yang Tuhan berikan? Jika kita mau terima, mari kita buka hati kita, minta Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita secara pribadi. Dan untuk kita yang sudah terima Tuhan Yesus, mari kita menjadi saksi Tuhan. Ceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang sekeliling kita, agar semakin banyak orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mau mengundang kami masuk ke dalam kerajaan sorga-Mu. Kami rindu untuk meresponinya ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan, lalu menjawab panggilan Tuhan dengan menjawab, ini kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu, kami ingin diselamatkan, kami ingin percaya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami. Kami tidak mau menolak kesempatan yang berharga ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami ingin menyambut undangan-Mu dengan penuh sukacita. Kami rindu diperbaharui, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh lagi mencintai Tuhan. Kami rindu menjadi saksi Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih telah menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan begitu baik, Dia memilih kita bahkan sebelum dunia dibentuk. Dia memilih kita sebagai alat kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan mesbah doamu bagi keselamatan